Yang mana? Ulangi, yang mana? Umat Kata-katanya Islam yang begini bagaimana? nggak? Ya Rasulullah, bener nggak? Udah, jangan bahas itu. Kita bahas aja yang ayat Takut, wa mayantikul hawa. Wa mayantikul takut. hawa ilama huwa wahyu. Oh, Ayo. mau yang kemarin. Ya, Oke, baik, kamu ya saya terangkan baik, biar biar jelas. Ya, baik. coba. Di dalam Quran Kepahamanmu surat sampai di mana? An-Najm, tenang. Ya, Kita bisa nggak bicaranya gantian, biar enak. ya, ya gantian gantian. Kamu dulu. Baik. Di dalam surat An-Najm, suaranya balik ke sini. Apakah Anda menyetel satu perangkat lain? Enggak, saya enggak. Masa balik ke situ? Halo? Kalau saya bicara, suara saya balik ke sini, menggema. Oh, bentar. Saya tak pakai headset aja ya. Sabar penonton. Bentar. Soalnya kamu banyak mengejek umat muslim. Mengejek, padahal benar yang saya katakan. Kok mengejek? Mengejek dari mana? Heran saya, banyak orang muslim mengira saya mengejek. Padahal yang saya katakan tentang agama Islam semuanya benar. Kok enggak mengejek bagaimana, Wong? Buktinya sudah banyak kok. Sudah banyak Oke. buktinya, sudah saya rekam. Di dalam surat An-Najm, oke. Ya. Di dalam surat An-Najm, Ya. ayat yang ketiga dan keempat. Hmm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya Kamu itu. salah. Illah. Baca yang benar dulu. Ilama huwa wahyu. Bukan in huwa. Baik. Ilama Tidaklah huwa yang wahyu. Kamu nanti diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia. Betul? Betul. Terus Jadi berangkat dari apa ayat kesalahannya? itu. Coba suara Anda agak dekatkan karena terlalu kecil. Ya, betul. Terus. Baik. Nah, pas segitu. Jadi berangkat dari ayat itu, maka yang diucapkan Muhammad itu bukanlah dari hawa nafsunya, tetapi Ya. dari yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Betul? Ya, betul. Kamu Baik. paham Lalu itu sekarang kita buka pemahaman. di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama dikatakan, Ya ayuhan nabiyu, wahai nabi, Ya. mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi kamu? Kamu hendak menyenangkan istri-istrimu. Ya. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya Muhammad, dia mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia. Apa Ya. itu? Apa? Bentuknya apa? Bentuknya perkara yang halal diharamkan oleh Nabi sendiri padahal Menggauli budak-budak. kalau kamu bahasanya menggoleh budak-budak, berarti ada berapa budak yang digauli Nabi? Satu orang namanya Kamu Maria ralat aja. Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah. Kamu diralat bahasanya menggauli satu budak yang Baik, bernama Maria menggauli satu Al-Qibtiyah. budak. Baik. Ya, betul. Di situ, tenang. Di situ Muhammad menggauli Maria Kipti di ranjangnya Hafsah, betul? Betul. Kamu nggak salah, betul. Terus lanjut. Nah, ketika Muhammad menggauli kalau teman-teman nggak tahu menggauli karena banyak di sini generasi Z nih nggak tahu menggauli itu apa sih maksudnya? Generasi Z, gini dengar, menggauli itu maksudnya berhubungan seksual. Iya, betul. Jadi Menggauli Muhammad, itu tenang. Jadi Muhammad berhubungan badan dengan seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjang istrinya dia yang bernama Hafsah. Nah, itu membuat Hafsah marah sekali. Ya Rasul, tega engkau ya Rasul. Tega kamu menggauli perempuan lain di ranjangku sendiri. terus mana ayat yang mengatakan kalau Hafsah ini marah? Kok kamu bisa mengatakan marah? Ya Rasul, Baik. kenapa Kita kamu- akan tampilkan. Bagus, tampilkan. Baik, kita akan bacakan ya. Bagaimana Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjang Hafsah. Ya.
Waduh, Anda tidak tahu riwayat ini, saudara-saudara. Ya, terus. Baik. Terus kepahamanmu itu sudah salah. Nanti Saya balikan ya, tanya. saya balikan kamera saya. Sabar. Ya, Saya balikan kamera saya. Ya. Ini Ya, sungguh ya, nekat yang nyata mereka ini. Tidak tahu cerita yang sangat familiar ini. Ya, perhatikan. Ya. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan perkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Terus. Ah. Ya, terus. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Stop. Kamu tahu nggak kenapa kok Rasulullah mengharamkan terus ditegur oleh Allah? Karena ya, istrinya Muhammad yang namanya Hafsah, dia cemburu. istrinya Muhammad. Oh ya, terus cemburu. Gini, di mana Muhammad menggauli Maria Qibtiyah? Di rumahnya Hafsah. Iya, di rumahnya Hafsah, di ranjangnya Hafsah. Yang mengatakan kalau Hafsah ini marah-marah mana tulisannya? Terus apa yang menyebabkan Muhammad mengharamkan? Kalau dia nggak marah. Nah, makanya kamu mau tak terangin yang ahlinya Islam kayak gitu, jangan seotakmu sendiri kalau memaknani tafsir. Baik, Kamu kita bacakan. Bacanya sudah benar. Kita bacakan. Ya. Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Ya. Kenapa mereka menghalang-halangi Muhammad untuk tidak mendekati Maria Qibtiyah? Ya. Karena pada waktu itu adalah giliran daripada Hafsah. Seharusnya Muhammad tidur dengan Hafsah, tapi Muhammad malah tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Itulah yang membuat Hafsah cemburu. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata bahwa dia tidak akan lagi nih, perhatikan nih kata-katanya. Maka istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Ya. Terus stop dulu, saya mau tanya. Modiar koen. Nah, apa namanya? Kamu saya menerangkan kayak gitu. Ini namanya bukan saya diskusi. tidak memfitnah santri kapok. Saya itu mengutip fakta walaupun orang Islam sering lihat saya sebagai seorang pemfitnah, bermulut kotor. Padahal yang saya katakan benar. Ya, lanjutkan saja dulu itu. Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, maksudnya Maria Al-Qibtiyah itu, karena punya anak dia nanti dari Muhammad. Itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu yang halal bagimu?" Nabi bersumpah kepada istrinya, bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Allah begitu cepat kalau Allah begitu cepat kalau ngurusin urusan kelaminnya Muhammad. Ya. Sangat peduli. Allah sangat peduli, sangat senang kalau Muhammad menggauli budak-budaknya. Ya, terus. Makanya Allah langsung cepat-cepat menurunkan ayat, "Wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan bagimu?" Cukup. Baik, sekarang ke pertanyaan awal. Gini, yang keluar dari mulut Muhammad, tenang. Kita kembali ke tema surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan Maria Qibtiyah,
perkataannya itu dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Dari itu muncul dari wahyu. Kalau wahyu kenapa ditegur? Makanya itu kamu nggak tahu. Begini tak terangkan. Mau terangkan nggak? Kalau kamu nggak mau tak terangkan ya sudah. Silakan. Kita mendengar sekarang. Begini ya. Hmm. Bahwa surat At-Tahrim ayat 1 itu kejadiannya itu memang Nabi menghalalkan perkara yang haram. Terus ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, turun ayat ini, Muhammad kenapa kamu Maria Kipti ini kan halal bagimu, kenapa kok kamu karena membela kedua istrimu Hafsah sama Aisyah kamu mengharamkan perkara yang halal. Budak kan halal untuk dia bukan istrinya, itu budak itu dalam agama Islam itu halal untuk ditiduri sama seperti istri. Yang pertama. Terus Allah turun itu karena Muhammad ini punya sifat yang dijaga oleh Allah untuk tidak berbohong. Dan Al-Quran ini, ayat ini itu bisa disimpulkan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa ya? Oh, lah kamu mau tak terangkan apa enggak? Ini Santri, waktu begini. Muhammad mengucapkan haram menggauli Maria Kipti, itu ucapan itu berdasarkan wahyu atau dari hawa nafsunya? Berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu, kenapa Allah menegur wahyunya? Itu hikmahnya. Gimana Anda ini nyambung atau tidak, Sonson? Ini hikmahnya begini. Kalau itu wahyu dari Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad? Bukankah itu wahyu dari Allah sendiri? Dari wahyu itu mengajari umat Islam, kalau orang bersumpah terus dia diingkari, maka wajib kafarot. Begitu. Gimana sih ini orang ini? Kamu nggak percaya. Berat. Begini. Gini. Tenang. Biar ini. Anda ini pura-pura nggak nyambung atau pura-pura PA. Dengar. Gimana? Muhammad bersumpah. Dengar. Demi Allah, Maria Al-Qibtiyah haram bagi saya. Saya tidak akan lagi menidurinya. Ketika dia ucapkan begitu, ucapannya itu dari hati hawa nafsu dia atau dari wahyu Allah? Dari wahyunya Allah, karena ini ayat turun. Makasih Bang Ceki. Makasih. Begini. Terus? Kalau itu wahyu dari Allah. Iya. Kamu tahu wahyu nggak? Wahyu itu apa? adalah sesuatu yang datang dari Allah. Lewatnya siapa? Lewat Jibril, terserahlah. Loh, yang benar kamu jawab lewatnya siapa? Jangan mengalihkan perhatian. Kalau memang itu wahyu dari Allah, tenang. Kalau memang itu wahyu dari Allah, lantas kenapa Allah menegur Muhammad atas ucapan itu dengan kata-kata, "Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah?" Itu artinya ketika Muhammad mengucapkan mengharamkan itu, dia mengucapkan itu berdasarkan hawa nafsu dia. Makanya surat An-Najm ayat yang ketiga tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Ayat itu menjadi ayat gombal gambol. Itu menurut kamu. Kok menurut saya? Mana? Itu menurut logika berpikir akal sehat. Gimana Anda ini? Makanya akal sehatmu kurang susu. Makanya. Bagaimana ini? Bagaimana? Tidak nyambungnya saudara-saudara. Ayat teman-teman, surat At-Tahrim menurut ayat teman-teman 1, dia pura-pura nggak nyambung atau pura-pura pengah? Teman-teman, ini junjungan kamu si Edis ini ternyata pikirannya sudah somplak, memaknani ayat Al-Quran orang Muslim itu sepenanya sendiri. Padahal yang dimaksud ayat ini itu benar dari wahyu Allah. Kalau memang ini hawa nafsu, coba artinya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hawa nafsu. Kalau begitu kenapa dia ditegur? Oke, dia ditegur karena ucapannya salah atau benar? Setiap tenang. Ketika Allah berfirman, "Mengapa kau haramkan sesuatu yang halal?"
Berarti di situ ingin mengkoreksi perkataan Muhammad atau tidak? Bukan hanya itu, yang kedua cerita masalah madu. Madu itu kan Udah perkara makanan yang nyambung halal. ya ini teman-teman. Itu juga Santri, dengar. Allah menegur Muhammad atas ucapannya itu karena ucapannya benar atau karena ucapannya salah? Ucapannya itu karena menghalalkan perkara. Benar atau salah ucapan dia? Halal. Benar. Kalau benar kenapa ditegur? Karena ini itu untuk diambil hukum umatnya bahwa seorang yang nanti bersumpah kok dia melanggar karena Nabi tadinya bersumpah. Dengarkan. Tadinya Nabi bersumpah. Bersumpah tidak akan menggauli Maria. Kalau ngomong sama orang Islam. Maria budanya itu. Sehingga Sudahlah santri kapal. Marilah kita mencapai satu kesepakatan bahwa menurut Al-Quran Muhammad tidak layak dipercaya. Tidak ada. Ini tidak nyambung. Kamu pemahamannya itu kalau dibenarkan orang yang Islam ngerti tahu ayatnya ini percuma ila yaumil kiamat. Makanya tadi saya bilang kamu ini lebih bahaya daripada Yakut dan Dajjal. Bahaya Yakut dan Dajjal. Baik. Harun Marut. Gini, Dajjal. mungkin kalau hanya satu, mungkin Anda kurang nanti. Saya kasih bukti-bukti yang lain. Gini. Jadi Anda tenang, santri, gini. Selama ini Anda berguru sama ustadz, sama ulama, Anda belum pernah berguru sama masternya. Malam hari ini Anda berguru sama masternya. Dengar. Berarti semua yang tenang. Berarti selama ini Anda meyakini bahwa seluruh ucapan Muhammad, semua perkataan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ayatnya sudah jelas, wa ma yantiqul hawa illa ma huwa wahyu. Baik. Tidak ada dusta. Kamu yang tidak percaya. Baik. Apa? Lantas bagaimana? Ketika Muhammad pergi ke Madinah, dia mendapati para petani kurma sedang melakukan penyerbukan, penggabungan benang sari dan putik. Ditempel secara manual biar buahnya banyak. Tahu benang sari, tahu putik ya? Pernah sekolah kan? Ya, Oke. terserah ya. Nah, ditempel sama petani kurma itu secara manual. Lalu Muhammad lewat. Dan dia berkata, apa yang mereka lakukan itu? Dijawab, mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Lalu apa kata Muhammad? Jikalau mereka tidak melakukannya, sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang berbicara, karena perkataan Nabi adalah wahyu, karena ucapan Muhammad adalah kebenaran, petani kurma mengikuti perkataan Muhammad. Tetapi yang terjadi adalah yang diikuti bagaimana? Petani itu mengikuti apa? Mereka mengikuti Muhammad, mereka meninggalkan praktek itu. Mereka biarkan itu begitu saja sesuai dengan saran Muhammad. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Muhammad, petani mengalami gagal panen. Mana? Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya mana lagi katanya? Jangan ngeles. Nanti itu ujung-ujungnya hadis yang mau memfitnah Nabi Muhammad. Memfitnah Muhammad katanya. Makanya sungguh orang-orang Islam harus belajar kepada Edis TV. Baik. Saya percaya sama kiai yang dia pakarnya hadis. Kalau karena Anda makanya selama ini Anda jadi orang Islam karena Anda dikibulin terus sama kiai. Perhatikan. Iya. Dengar. Perhatikan. Ini websitenya islami.co. Ya, perhatikan. Kisah namanya saja, judulnya saja udah bener nih. Judulnya sudah menunjukkan Muhammad ini tukang ngibul. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya. Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling sempurna di muka bumi. Segala perbuatan, ketetapan dan perkataannya telah menjadi teladan dan seterusnya.
Akan tetapi, sebagai seorang manusia, semasa hidup, Nabi Muhammad pernah berbuat salah. Ya, Yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Nah ini, Muhammad ngeprank para petani kurma. Dengar. Lihat. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah itu. Udah gagal panen baru Muhammad ngomong, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Terus kenapa dia kemarin ngomong bahwa praktek mengawinkan pohon kurma itu adalah perbuatan yang sia-sia? Mana Berat, saudara-saudara. hadis itu yang mengatakan itu hadis sahih? Mana yang mengatakan itu kalau hadis itu hadis sahih? Oke, hadis apa itu tadi? Sahih nggak hadis itu? Yang nggak tahu, coba baca Nggak itu tahu, artikelnya. nggak tahu kalau ya saya. Yang nggak tahu tanya saya. Berat. Kamu Santri, ini, kamu makanya ini. saya bilang gini, tenang santri, tenang. Saya bilang Wong gini. kamu Nis, kamu tentang masalah amin saja nggak bisa nerangin kok amin. Mau lari saja. kemana-mana. Kamu pengen tahu dalilnya Begini, kenapa? santri kapok, dengar. Apa? Yang saya ingin utarakan kepadamu itu begini. Ya. Muhammad berkata, tidaklah keluar dari mulutnya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan Iya. wahyu. Bahkan Memang Muhammad, itu mutlak. dengar dulu, saya lagi ngomong, kamu dengar. Bahkan dalam sebuah hadis, Muhammad pernah berkata, sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Ternyata ketika kita baca hadis tentang petani kurma tadi, keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Artinya Muhammad sebagai seorang pembohong. Kamu kok berani mengatakan Kenapa Muhammad kamu ini masih pembohong? nekat ngikutin Muhammad? Kenapa kamu juga masih nekat mengikuti Yesus yang Lari itu dia. sekarang keberadaannya nggak ada? Lari dia teman-teman bahasanya. Alah. Jadi santri, saya sarankan kepada kamu begini. Ya. Bergantilah. Kamu sarankan saja Nah, dulu, nanti aku sarankan. kalau Ya, gantian. sekarang gini, gantilah dari menjadi pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus. Dari menuhankan Muhammad ganti jadi menuhankan Yesus. Itu pesan saya kepada kamu. Sudah banyak penonton-penonton Muslim, banyak komentar mereka. Sekalipun saya Islam, saya Kamu kok jujur harus mengakui bahwa Edis TV benar. Dia mengatakan yang benar. Ya, yang bilang ini mana rekamannya? Kamu katanya. Banyak di kolom-kolom komentar. Makanya kalau saya upload Iya. video, Kamu kamu kok lihat katanya mereka. 1000 orang Tenang. Muslim Netizen sudah tenang. kamu jelajahi. Netizen Muslim yang masih netral, netizen Muslim yang dia berpikiran luas, tidak mau membela A, membela B. Mereka mengiyakan perkataan saya. Sekalipun saya benci Edis TV, tapi yang diomongin bener dan gak ada ustadz yang bisa bantah dia. Lah ya, omongan netizen itu nekat coba yang kamu nyata. rangkum, kamu upload di akun kamu biar saya tahu. Kamu Silakan jangan- baca-baca di kolom jangan- komentar saya. Silakan Iya. baca. Kamu mampir ke Nggak profil ada. saya. Di situ Nggak nanti ada. ada video-video dan lihat kolom komentarnya. Banyak di situ Muslim Paling mengiyakan perkataan saya. berapa bisa dihitung dari orang-orang Muslim itu. Dah, yang sekarang gini aja. bahasanya kurang. Kamu Ya, belajar. Pak. Nanti kalau kamu sudah tambah ilmunya, baru kamu bisa lagi diskusi dengan saya ya. Ya, kamu saja memang yang takut kalau sama saya. Takut gimana? Kamu jadi Ya, kalau nggak takut, jadi kamu jadi samsak hidup kamu di sini.